Assalamualaikum Tretan. Apa kabar hari ini? Semoga para Tretan selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Seperti biasa, saya selalu mengundang narasumber sesuai dengan bidangnya. Hari ini saya bersama Mas Daniel Lukas Lorong. Daniel Lukas Rorong. Rorong itu nama marga. Nama marga Dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara itu Manado. Manado. Tapi karena saya lahir besar dan survive di Surabaya, akhirnya nggak bisa ngomong Manado saya. Aslinya arek Surabaya. Aslinya ya daerah Surabaya. Jadi arek Surabaya. Arek Surabaya. Dengan Mas Daniel ini, saya ingin berbincang tentang keterlibatannya beliau terkait dengan organisasi atau perhimpunan Driver Online Indonesia Indonesia atau PDW Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama Mas Daniel, kenapa perhimpunan ini lahir? Apa tujuan visi misinya dulu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Lukas Rorong selaku Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia atau PDW Jawa Timur. Jadi saya mau cerita awalnya ya. Awalnya sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. 17-an mungkin. Iya, 2017-an akhir lah. Atau itu saya mendaftar sebagai driver. Tujuannya waktu itu saya punya mobil. Ketika saya ada aktivitas segala macam, mobil ini nganggur gitu loh. Saya harus menuju dari Taman Bungkul misalnya, menuju ke Suramadu misalnya. Kok aku meronone kok nggak ono sing iso tak gowo gitu loh. Ketika saya mikir seperti itu, kenapa saya nggak jadi driver online aja ya, taksi online seperti teman-teman ya, sehingga ketika saya menuju ke suatu tempat untuk suatu acara, saya bisa punya sangu gitu loh untuk beli bensin segala macam. Akhirnya saya mendaftar. Itu mobil ya, online mobil. Ya? Kebetulan saya memang waktu itu ada mobil gitu loh, seperti itu. Nah lalu saya mendaftar waktu itu kalau nggak salah menjelang 2 minggu menjelang Lebaran. Terus akhirnya saya mendaftar waktu itu di salah satu aplikasi dan diterima. Lalu saya jalankan itu. Kebetulan waktu itu ada program di mana aplikator itu memberikan tanda kutip iming-iming kepada driver taksi online maupun ojek online yang bisa bekerja pada waktu menjelang hari raya. Yang begitu memancing para driver online itu apa Mas? Iming-imingnya, tanda petik? Ya itu tadi bonusannya. Oh, bonusan bonusannya waktu itu lumayan besar ketika bisa mencapai target tertentu untuk perjalanannya maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh aplikator itu, bisa dapat bonusan sampai 11 juta lebih. Tapi ya itu tadi resikonya nggak bisa mudik dan saya ambil resiko itu pengen nyoba bisa nggak saya dapat bonusan ini. Ternyata bisa. Saya menjelang Lebaran nggak bisa mudik, saya laporan ke istri, untuk kali ini nggak mudik dulu ya, saya mau ngejar bonusan ini. Dan akhirnya saya bisa dapat bonusan 8 jutaan sampai 9 juta. Tapi itu bonusannya nggak sampai 11 ya? Lumayan karena memang ada beberapa target yang nggak bisa saya penuhi waktu itu. Tapi itu di luar pendapatan sehari-hari. Jadi itu cuman bonusannya aja, pendapatannya belum, termasuk tipsnya juga belum. Jadi bisa lebih dari itu hanya dalam tempo 1 minggu waktu itu. Ketika itu masih belum terbentuk itu Mas ya? Belum. Nah, awal terbentuknya Perhimpunan Driver Online Indonesia Jawa Timur itu apa anunya Mas? Motivasinya ya? Dari situ kan saya di full time untuk menjadi seorang driver taksi online waktu itu. Seiring berjalannya waktu, saya melihat dan merasakan sendiri bagaimana susahnya menjadi driver taksi online. Waktu itu ada peraturan dari Menteri Perhubungan di mana taksi online itu harus memiliki supirnya, drivernya itu harus memiliki SIM A umum.
Kita kan udah punya SIM A, ngapain harus pakai Oh, SIM ini A? berarti setelah itu kan ada perkembangan baru ya, Iya. aturan, pengetatan mungkin ya. Iya, ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur mengenai transaksi online. Oh. Ya, terus ada aturan itu, saya melihat kita kan udah punya SIM A, ngapain pakai SIM A umum? Ah. Terus yang kedua, mobil kita masih baru gitu loh, hitungannya belum ada 5 tahun, rata-rata masih 2 tahun 3 tahun. Tapi kenapa harus mobil kita dikir gitu loh? Nah, sedangkan angkutan umum itu kan rata-rata udah di atas 10 tahun, itu yang harus dikir, itu bukan kita gitu loh. Kita mobil baru ngapain dikir, kita bukan angkutan umum kok. Apa yang Mas Daniel lihat dengan KIR ini, Ya, pemberlakuan KIR ini? ya waktu itu saya melihat kan saya mobil baru, mobil saya hitungannya 2016, masih belum 2 tahun, belum 3 tahun, ngapain dikir gitu loh. Toh saya juga rutin servis di bengkel gitu loh, ngapain harus dikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, mobil kita harus ditempeli stiker penanda bahwa mobil kita adalah taksi online. Nah, waktu itu kan masih awal-awal transaksi online kan, masih ditolak oleh BEMU, masih ditolak oleh taksi konvensional, masih ditolak oleh banyak pihak. Sempat rame itu Mas ya? Oh, sempat kita sering gesekan juga kan sama mereka. Berarti waktu itu gesekan driver online itu tidak hanya dengan pemerintah pembuat kebijakan, dengan mantan pelaku online juga gitu ya Mas? Enggak, sama teman-teman yang konvensional waktu Iya, itu konvensional. kan. Karena memang ya mau nggak mau kan teknologi kan juga berkembang kan. Kita harus mengikuti teknologi itu, kalau nggak mau kita dianggap ketinggalan. Nah, ketika mobil kita ditempeli stiker, nah kalau ada oknumnya nggak senang dengan keberadaan mobil kita dilempar, rusak, siapa yang tanggung jawab? Pemerintah mau ganti, mau menservis nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, akhirnya dengan peraturan-peraturan yang seperti itu yang memberatkan teman-teman driver online, saya langsung berpikir bahwa ini harus kita gugat ini. Kita gugat ini, aturan ini nggak benar ini. Nah, aturan yang digugat waktu itu punya PM 118 tahun 2017. Nah, waktu itu kan masih ide sendiri ya, Apanya? belum enggak yang berencana menggugat itu loh. Apakah idenya Mas Daniel Ya, atau teman-teman yang sudah ide saya. ide saya? Enggak, saya punya pemikiran Seperti itu. Yang Terus kemudian akhirnya saya menggandeng teman-teman yang seide dengan saya. Gitu. Sehingga akhirnya kita beberapa kali berkumpul segala macam mengadakan kopdar. Akhirnya kita sepakat untuk kita gugat aturan ini. Kita gandeng salah satu advokat waktu itu untuk menjadi lawyer kita. Dan tanpa kita gugat juga, gugatan kita digabungkan oleh Mahkamah Agung waktu itu. Dan akhirnya aturan mengenai PM 108 tahun 2017 itu yang mempersyaratkan harus KIR, punya SIM umum, KIR itu, terus itu. taksi, stiker, tempel stiker itu dihapuskan sama beberapa aturan yang memberatkan teman-teman. Itu masih atas nama pribadi atau langsung Pribadi waktu masih itu? ya. Terus, Pribadi waktu itu. Jadi saya mau cerita dari awal supaya runtut. iya iya. Jadi ketika aturan itu sudah kita gugat, akhirnya ada tawaran dari Jakarta, teman Jakarta, di mana waktu itu dia mendirikan suatu perhimpunan namanya PDUI, Perhimpunan Driver Online Indonesia, dan mencari pengurus-pengurus daerah. Nah, ketika nama kita muncul di media, Oh, PDUI itu sudah ada ya sebelum Mas? Oh, udah ada Oh, di iya. Jakarta, tapi Di waktu Jakarta, itu. iya, iya. Terus akhirnya mencari pengurus-pengurus daerah. Daerah. Nah, Jawa Timur dipilihlah kita. Ada teman namanya Heri Wahyu Nugroho atau Heri Bimantara panggilannya, itu sebagai ketua, terus ada Ramatulyo Riyadi sebagai sekretaris, dan saya ditunjuk sebagai humasnya. Dan 3 orang ini yang awalnya menggugat ini yang akhirnya jadi pengurus PDUI Jawa Timur. Seperti itu ceritanya. terus tapi dari setiap, meskipun ini saya anggap sudah selesai Mas ya, dari gugatan menang, tapi kayaknya Tapi muncul lagi setelah gugatan kita dikabulkan untuk Oh ya, sebelumnya PM itu 108, berdiri yang di Jawa Timur tahun berapa Mas itu? 2018. Nah, ya. Nah, balik lagi ke muncul lagi setelah itu apa Mas? Nah, setelah gugatan itu kita dikabulkan oleh MA, pemerintah Membuat mohon maaf, aturan baru. nggak mau kalah kayaknya. Kok kita digugat? Itu sebelum saya itu ada juga yang menggugat pemerintah yang untuk aturan sebelumnya, dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Jadi ini bukan
gugatan angkatan dari yang teman-teman pertama. driver taksi online yang pertama, tapi udah kedua atau ketiga gitu loh, dan selalu dikabulkan gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa pemerintah melalui Menteri Perhubungan selalu membuat aturan baru yang seakan-akan mengatur ini semua, tapi memberatkan teman-teman driver taksi online waktu itu. Apa peraturan apa? PM 118. Jadi setelah 108 muncul lagi 118. Isinya? Hampir sama, Hampir sama. hampir sama, cuman ada mungkin aturan-aturan yang mungkin ada dirubah. Tapi intinya hampir sama lah gitu loh. Ada juga yang masih dirasa oleh teman-teman memberatkan. Makanya aturan ini kan akhirnya nggak berjalan dengan maksimal sampai sekarang. Sampai sekarang, tapi nggak digugat. Kita masih wait and see gitu loh. Kita masih wait and see. Kenapa? Belum ada, Kenapa harus ditunggu? Kan hasil belum ada gakum. Oh. Belum ada gakumnya. Oh. Kalau udah ada gakumnya mungkin kita akan berencana menggugat. Tapi kan sudah berlaku itu. Berlaku tapi belum ada gakum. Terus apa yang memberatkan, Mas? Apa sama dengan yang sebelumnya? Yang ini 180 ya? 118. 118 ini apa yang paling memberatkan dibandingkan dengan yang sebelumnya ini? Sebelumnya nggak seberapa memberatkan, cuman akhirnya gini, akhirnya kita ini dijadikan suatu profesi yang bukan kayak dulu lagi gitu loh. Dulu itu driver online, taksi online maupun ojek online itu bisa dipakai untuk sambilan, bisa untuk sebagai untuk tambahan penghasilan gitu loh. Tapi itu awal-awalnya ya saya melihat ya, sehingga muncul iming-iming bonusan segala macam yang akhirnya banyak orang-orang yang berbondong-bondong yang sebelumnya punya penghasilan tetap, profesi tetap, akhirnya mencari tambahan lewat driver online. Tapi akhirnya karena terbius dengan iming-iming itu dan dapat bonusannya, akhirnya dia meninggalkan profesi yang lama yang tetapnya itu menjadi driver online. Melebur. Ya. Seperti itu. Tapi setelah seiring waktu itu profesi ini bukan profesi yang menjadikan seperti sebelumnya. Kalau teman-teman taksi online tahun-tahun 2016 sampai 2020 itu sehari bisa dapat penghasilan sama bonusannya itu ya minimal itu 400-500 bersih itu. Udah itu ya, bensin itu sudah masuk. Ya Mas, kenapa? Bonusannya Kalau karena masih waktu itu cukup besar gitu loh. Bonusannya tuh 400 ribuan. Kalau sekarang menurun ya, nggak sampai. Bonusannya sekarang cuma nggak sampai 300.000. Itu pun target yang harus dipenuhi oleh teman-teman driver online lebih berat lagi dibanding waktu tahun-tahun 2016 sampai 2020. Kalau tentang pendapatan, Mas, ini kan bonus. Kalau pendapatannya ya apa sekarang? Pendapatannya juga seperti itu. Waktu 2016 sampai 2020 pendapatan kita itu sehari itu bisa dapat ele-ele itu 300 pendapatan Per hari itu ya? Per hari 300.000 itu bersih ya. Nah, karena memang waktu itu yang pertama tarif kita masih bagus, dalam artian masih inilah bisa memenuhi kebutuhan teman-teman taksi online maupun ojek online yang pertama. Terus yang kedua, bonusan kita juga waktu itu besar dan target yang harus kita tempuh untuk dapat bonusan itu nggak terlalu berat dibanding sekarang. Terus yang ketiga, jumlah driver online, taksi online maupun ojek online waktu itu tidak seberapa banyak dibanding sekarang. Waktu itu misalnya ya satu kue diperebutkan oleh 10 driver online. Sekarang ini satu kue bisa diperebutkan 100 driver online. Kalau secara akumulasi, Mas, mulai dari seluruh pengguna istilahnya driver online itu berapa jumlahnya di Jawa Timur? Kalau Jawa Timur banyak, kita sih kalau data pastinya nggak punya karena memang tidak semua driver online, taksi online maupun ojek online itu bergabung melalui PDOI karena ada beberapa organisasi driver online yang lain gitu kan. Nah, kalau untuk Jawa Timur yang kita, kan saya juga jadi humas organisasi yang kita melebur menjadi nama frontal. Itu dari data yang kita dapatkan ketika kemarin membantu teman-teman untuk dapat bansos, itu Jawa Timur itu ada lebih dari 30 ribuan. 30 ribu. Lumayan maupun taksi online. Tapi itu pun nggak semuanya dapat bansos gitu loh. Jadi kayaknya bisa lebih dari Jawa Timur bisa lebih dari 100.000. 100.000 itu karena kan
pilihan ya Mas ya. Yang 30.000 itu kan lewat pendataan dan Iya, lain-lain gitu ya. ada juga yang mungkin nggak tahu Itu pun nggak infonya semua gitu. ya. Ya, terus Mas, ya, belakangan ini dari tahun yang saya lihat ya, Iya, apakah itu per tahun karena saya nggak fokus mengikuti Heeh. PDOI. Nah, pertama maksudnya gimana? Yang menurut kacamata saya ini kok hampir tiap tahun demo. Apakah yang di demo itu, saya kan rumah saya kan dari daerah Menanggal Mas. Menanggal. Zaman kan sering turun di mana ini di sub. Ini pusatnya Cito sana. Iya. Bundaran Waru. Kan iya kan beneran baru. Terus zaman kadang demo di Jawa Di Timur sub, itu di sub Jawa Timur. Di Wih, sub, terus masa nih oke kok kayak jadi rutinitas gitu loh ya. Rutinitas. Iki tahunan apa bulanan. Terus sebenarnya apa masing-masing diperjuangkan itu? Aduh, dibilang rutinitas itu Kayaknya loh, maaf. Driver online kayaknya seperti itu. Apakah ada sesuatu yang belum tergapai sehingga ojek online ini perhimpunan driver online ini turun terus gitu loh. jadi bukan cuma PDOI sebenarnya yang demo ketika kita turun ke jalan, tapi juga dari organisasi yang lain, juga termasuk komunitas atau paguyuban. Yang tergabung dalam frontal itu tadi ya. Iya, betul. Berapa organisasi itu Mas dari di frontal itu? Kalau yang terakhir ini yang 5 sama 4 sama 5 itu hanya 2, 3, 4-an lah. 2, 3, 4. Tapi masanya Tapi itu lumayan Mas. Yang terakhir kemarin cuma 2 organisasi aja. Tapi kita memang ada dari paguyuban komunitas yang akhirnya bersatu ke frontal ini untuk turun ke jalan. Ada ya, kembali ke pertanyaan tadi, turun ke jalan ya Mas. Kira-kira tadi itu loh, bahkan pernah saya lihat di depan kantor Gubernur Jawa Timur, DPRD Jawa Timur, ya, di Jalan Indrapura itu ya. Apa sih Mas sebenarnya yang belum? Atau apa sebenarnya yang diinginkan para driver ini? Yang pertama, yang paling menjadi tuntutan dari teman-teman adalah masalah tarif. Tarif sekarang itu, bayangkan ya Mas Ade, itu kita punya mobil istilahnya masih baru lah gitu. Dan pelayanan kita udah maksimal gitu. Tapi kita hanya dapat tarif cuman 10 ribuan Per 10.000 10.000 itu orang per order orang. kalau jaraknya dekat ya gitu loh. 10 sampai 12 ribuan gitu. Mobil kita baru. Sedangkan kita misalnya ngetem di Taman Bungkul ini, ya. kita penjemputannya bisa sampai ke daerah Basuki Rahmat. Nah, kita harus ke sana dulu jemput mereka. Terus nanti nganterin ke misalnya ke daerah Ngagel gitu. Agel, itu kan masuk dekat ya. Dekat. Tapi kita penjemputannya jauh. Iya. Belum iya. kena macetnya Itu segala masuk macam. BBM dan lain-lain masuk ke sana. Cuma 10.000 sampai 12.000. Lah pertanyaannya, apakah Itu untuk taksi online ya gitu loh. dari taksi online ini untuk mobil, apakah jadi keinginannya tarifnya dinaikkan? Dinaikkan dengan berdasarkan hitung-hitungan dulu gitu loh. Apakah sesuai dengan kemampuan masyarakat saat ini? Gitu. Oh gitu. Seperti itu. Tapi paling enggak tarifnya jangan seperti sekarang lah. Gitu. Ya intinya kan perlu dinaikkan, cuman Iya. seberapa perlu duduk bersama gitu. Intinya kan gitu. Kita juga nggak menutup mata kok, karena kebutuhan masyarakat sekarang kan juga tinggi gitu kan. Dan kondisi sekarang pasca pandemi ini kan masih berusaha bangkit. Cuman kalau tarifnya seperti ini terus, kita nggak dapat apa-apa, Mas. Itu pertama ya. Yang pertama masalah tarif. Terus yang masalah teman-teman yang namanya kesejahteraan itu, kembali lagi ke masalah tarif itu juga masih belum dirasakan oleh teman-teman. Kesejahteraan seperti apa Mas? Kan pasti pemerintah, anggaplah pemerintah ini kan Ya. pemerintah memayungi mereka dengan hukum dan lain-lain. Ya. Kan pemerintah sudah memfasilitasi, ada pekerjaan lewat driver. Kesejahteraan kan tergantung dari pendapatan sebenarnya. Nah, masalah aturan, Oh. aturan pemerintah yang dikeluarkan itu tidak berjalan maksimal. Yang misalnya apa? Contoh. Misalnya ya itu tadi masalah tarif gitu loh, yang ditetapkan oleh Tapi sebenarnya dalam peraturan itu sudah ada. tidak ada. Oh. Gitu loh. Nah, barusan ini yang kita frontal level 5 itu kan hasil dari itu kan tuntutan kita dikabulkan adanya peraturan yang nanti bisa dikeluarkan oleh peraturan gubernur yang nanti bisa ditaati oleh aplikator. Berarti kenaikan tarif itu sudah
udah dimasukkan dalam pergub ini gitu loh. Nah. Tapi kenyataannya masih belum berjalan. Apa kendalanya, Mas? Nah itu. Lo nggak kan ini Kendalanya kan- pemerintah kenapa aplikator ini tidak mau menjalankan ini gitu loh. Oh, kendalanya di aplikasi. Jadi kan dari bisnis, dari usaha ini sebenarnya kan ada 3 pemeran penting ya. Iya, iya. Pertama pemerintah, Iya. aplikator Iya. dan para Teman-teman, pekerja iya. dari driver online ini. Hmm. Eh, Nah, ketika ada aturan ini sudah dikeluarkan masalah tarif misalnya dan tidak ditaati oleh aplikator, pemerintah diam. ini Pemerintah pertanyaannya diam. apa? Kok Padahal- diam? Kenapa diam? Ya, Padahal- itu yang mau kita tanyakan, kenapa kok diam? Gitu loh. Peraturan ini udah dikeluarkan, udah disahkan oleh Ibu Gubernur, tapi kenapa kok nggak dijalankan secara maksimal? Jadi ibaratnya kayak macan opong gitu loh. Tapi kan nggak ada kadang anu, Mas, gregetnya. yang kacamata saya juga ya, balik ke kacamata saya. Terkadang tuntutan dengan orang yang dituntut itu kadang tidak seimbang. Pengusaha misalnya mungkin operasionalnya dia membebani dan lainnya, Iya. sehingga penerapan aturan ini, Mas- apakah pertanyaannya kan gini, Ah. apakah ini sudah dibicarakan dari 3 unsur penting? Udah, ketika Artinya kan sebelum- disetujui ya. disetujui kan karena pihak pemerintah ketika audiensi kan juga mengundang aplikator, juga mengundang dinas-dinas terkait, mengundang ahli hukum segala macam, mengundang kita juga sebagai perwakilan teman-teman. Itu udah disepakati bersama gitu loh. Tapi yang saya lihat ya dan saya amati memang ada beberapa aplikator yang mentaati aturan itu gitu loh. Oh, berarti tidak semuanya nggak patuh. Iya, nah tapi akhirnya ketika ada aplikator yang tidak mentaati, Akhirnya ngikut. ngikut karena persaingannya nggak sehat gitu loh. Akhirnya nggak bisa. Kalau aku mengikuti ya aku sing rugi Ya Mas, gitu loh. kalau dari sisi Mas Daniel sendiri, ketika ini aturan ini diterapkan ya, peraturan gubernur diterapkan, apakah untung ruginya bagi aplikator? Kenapa? Kan dia hingga sekarang kan nggak menjalankan. Apa kira-kira menurut aplikator yang dirugikan? Kalau dari kacamata saya ya nggak ada yang dirugikan oleh aplikatornya gitu loh. Karena mau nggak mau sekarang masyarakat ini udah welcome terhadap Welcome. transportasi online. Kita tinggal di rumah, lapar aku, tinggal pesen gitu loh. Udah nyampe di rumah. Terus kita mau pergi kemana, tinggal tunggu di rumah, udah dijemput. Diantar juga nanti ketika kita pulang dari suatu tujuan. Kayaknya udah jadi kebutuhan gitu loh. Beda dengan ketika awal-awal dulu. Kalau sekarang masyarakat lebih memilih transportasi online dibanding naik kendaraan pribadi karena yang pertama ongkosnya lebih murah, menghemat waktu dan nggak ribet ketika Nggak ribet, parkir gitu loh. Jadi Bisa kayak- turun di mana saja. Gitu. dan bisa untuk rame-rame misalnya untuk taksi online itu bisa untuk berempat atau berlima gitu loh. Jadi kayaknya nggak ada yang dirugikan di pihak aplikatornya gitu loh. Bahkan sekarang ini di aplikator itu banyak sekali potongan mas. Jadi nggak hanya Ini Mas, mohon maaf saya potong dulu ya, Iya. ngobrol ini. Saya kan sering ya jalan kaki dari olahraga lah ya. Kadang-kadang Iya. ngobrol sama, iya Mas, potongannya gak ada. seperti dulu. Ah. Potongannya sekian persen. Ya ini. Sementara beban saya operasional segini-segini. Nah. Saya lihat, waduh prihatin ya. Nah, Lah terus gimana Mas? itu Partner. tadi. Jadi potongan yang dibebankan aplikator ke mitra itu 20 sampai 25-30% per kali orderan. Anggap aja 20% lah. Saya dapat tarif misalnya 30.000. Itu nanti dipotong oleh aplikator 20%-nya. Jadi tinggal berapa itu berarti? Anggap 100 lah, gampangannya 100 kalau dipotong 20 20% kali 80.000. 80.000. Itu kotor Mas. Belum kan kotor 80.000 itu, belum bensin, belum segala makan. macam gitu kan. Bahkan tadi ngomong kemarin itu kebetulan itu Mas, rokokku itu wis entek 50 nek mangane. Aduh. Ya kalau soal yang itu mungkin teman-teman bisa mengakali atau bisa lebih hemat lah kalau Ya. itu. Tapi ini masalah tarif yang terlalu murah dan potongan yang terlalu banyak. Gitu. Dalam memperjuangkan ini Mas, Nah, itu nggak cuma dari aplikator membebankan ke driver ya, tapi juga ke penumpang. Itu penumpang juga kena biaya jasa. Loh. Biaya jasa Oh, juga waktu pesen itu. jadi Oh, kena juga itu. kena juga. Ini banyak masyarakat yang nggak tahu loh ya. Masyarakat banyak nggak tahu juga masalah ini. Saya kan Nah, sering juga Mas, enak lo gratis, gampang. Nah, terus dilihat juga loh, kok saya kok lebih mahal ya
tarifnya yang sekarang dibanding dulu ya. Nah, masyarakat nggak tahu kalau beban yang mahal ini, yang dirasa mahal ini Bukan pada itu driver. bukan ke kita. Tidak ya, bukan ke selaku driver, tapi ke perusahaan, masuk ke aplikator. aplikator gitu loh. Tapi kan wajar Mas, aplikator itu menarik itu karena kan dia juga mengeluarkan modal. Modelnya apa? Cuman teknologi. Kalaupun misalnya dari masing-masing kantor itu ada beban yang harus dikeluarkan, ya dipangkas lah, efisien lah kalau memang itu dirasa membebani gitu loh. Tapi ya paling enggak, ayolah kita juga, hubungannya ini masih mitra Mas, bukan karyawan. Iya, kalau mitra itu Di kan satu, saling harus perjanjian gitu loh. perjanjian, bukan karyawan kan harus patuh ya kan. Terus fasilitas lain apa Mas yang diinginkan? Tadi kan 2 ya yang diperjuangkan. Ya. Yang ketiga ada apa? Kalau fasilitas kita lebih ke arah ini, kayak semacam apa namanya, fasilitas dari tempat-tempat publik itu ada shelternya, untuk misalnya tempat penjemputan, atau mungkin ada fasilitas yang lain yang antara penumpang ini bisa nyaman ketika order taksi online maupun ojek online. Sekarang memang udah ada, kayak misalnya di stasiun Pasar Turi itu, penumpang dari kereta api yang turun di stasiun Pasar Turi itu bisa pesen taksi online maupun ojek online di dalam. Kalau dulu nggak boleh, kalau dulu nggak boleh, sekarang udah bisa. Berarti kan Seperti itu. keterlibatan pemerintah ini sudah terlihat ya Mas ya, terasa Iya, gitu ya. karena menyalahi aturan. Demo Mas ya. Yang terakhir itu turun kapan Mas? Saya masih ingat itu 24 Agustus 2022. 22. Untuk tahun ini nggak ada rencana. Karena ya menurut saya, mohon maaf, kayaknya kok jadi Rutinitas. Agenda tahunan. Tapi nggak apa-apa selama aspirasinya belum terdengar, kalau perlu setiap hari, ya kan gitu. Nggak hanya tahunan gitu ya. Enggak. Oh, iya. Sebenarnya teman-teman udah istilahnya igit-igit, Mas Ade. Igit-igit gitu loh. Ya tentang aplikator tuh. Enggak, tentang apa namanya? Pergub ini, pergub yang kemarin kita demo 24 Agustus 2022, dan akhirnya Pemprov Jatim mengeluarkan peraturan gubernur ini yang mengatur mengenai transportasi online ini, itu sudah dikeluarkan, tapi pelaksananya di lapangan Nah, ya. masih belum. Berarti kan pergub ini belum terimplementasi atau Betul. di lapangan secara Nah, maksimal. Ini yang terakhir Mas, mungkin mumpung ini dalam kesempatan kita ngobrol ini ya, mungkin nantinya lewat forum ini, apa sih sebenarnya pesan Mas Daniel ya ke pemerintah? Apa Mas? Monggo Mas. Yang pertama adalah saya mohon pada pemerintah untuk memikirkan rakyatnya, termasuk teman-teman driver online. Karena mau nggak mau, keberadaan teman-teman driver online ini juga membantu pemerintah, khususnya masalah ketika pandemi kemarin. Banyak teman-teman driver online yang tetap bekerja dan membantu pengiriman obat-obatan segala macam, itu dibantu oleh teman-teman Driver online. Terus pikirkanlah kesejahteraan teman-teman driver online ini melalui peraturan yang telah dikeluarkan dan diterapkan secara sungguh-sungguh gitu loh. Jangan hanya dikeluarkan tapi ternyata penerapannya nggak berjalan sesuai dengan aturannya. Contoh misalnya kayak pergub ini masih belum ada implementasinya secara real di lapangan, padahal jelas-jelas pelanggarannya udah terjadi dan udah kita laporkan ke pihak pemerintah melalui Disub, tapi ya nggak ada tindakan apapun gitu loh. Terus yang selanjutnya yaitu tadi, mohon pada aplikator juga sama-sama inilah, kita sebagai mitra, teman-teman aplikator juga punya penyedia teknologinya, sama-sama kita inilah Saling mengerti gitu loh. sisi masing-masing gitu. Jadi ya kita juga nggak bisa bekerja kalau nggak ada Aplikator. Tapi aplikator juga nggak berfungsi kalau nggak ada mitra gitu loh. Jadi Sementara pemerintah sebagai wasit ya, mungkin ya, yang mengatur permainan di lapangan. Gitu iya, kan. regulasi segala macam. Biar adil gitu. Iya, tapi kenyataannya ya masih belum berjalan maksimal. Jadi kami harap nanti ya ke depan akan ada perubahan. Nah, yang namanya suatu perubahan kan nggak bisa langsung seketika gitu kan, nggak semudah membalikan telapak tangan, butuh proses. Tapi yang pasti kan sudah ada perubahan-perubahan ya. Betul, ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, tapi masih belum sesuai dengan harapan dari teman-teman driver online.
Baik. Dan Yang tidak ada agenda politik sama sekali masalah rutinitas rutinitas tanda kutip, ini. demo ini nggak ada gitu loh. Ternyata poin persoalannya tidak ada di sisi pelaksanaan peraturan yang belum terimplementasi dengan maksimal. Oleh karena itu, Mas Daniel lewat forum ini menyampaikan kepada pemerintah, baik ke aplikator untuk menerapkan peraturan gubernur yang mungkin berpihak ke driver online. Oke, Tretan, sementara cukup di sini. Sampai ketemu di forum-forum selanjutnya. Salam Assalamualaikum. Salam satu aspal. satu aspal.